Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati dimanapun berada, salam tertib tata ruang pemadu pembangunan. Perkenalkan, nama saya Basuki, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Undo Niti Mandolo Sarto Tatasono Kabupaten Sleman. Saat ini melaksanakan aksi perubahan dalam rangka kegiatan pelatihan kepemimpinan operator Angkatan 2 Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi perubahan saya berjudul Optimalisasi Pelayanan Informasi Terintegrasi, Rencana dan Aktualisasi Pemanfaatan Tata Ruang di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Undo Niti Mandolo, Sarto Tatasono Kabupaten Sleman. Inovasi ini dilatar belakangi bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi terkait dengan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi rencana tata ruang secara digital sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dengan inovasi ini, masyarakat akan dimudahkan di dalam memperoleh informasi tidak hanya terkait dengan rencana tata ruang yang ditetapkan pemerintah, tetapi masyarakat bisa memperoleh informasi sejauh mana rencana tata ruang yang sudah ditetapkan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu tujuan dari aksi perubahan ini adalah bagaimana pemerintah bisa memudahkan masyarakat di dalam mengakses informasi terkait dengan rencana tata ruang dan pemanfaatan dari rencana tata ruang sendiri itu oleh masyarakat. Manfaat aksi perubahan. Manfaat bagi pemerintah Kabupaten Sleman antara lain: yang pertama, terdukungnya upaya penyediaan layanan informasi terintegrasi pemanfaatan tata ruang untuk kegiatan pemanfaatan ruang. Yang kedua, meningkatnya aktivitas kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang untuk mewujudkan tertib tata ruang. Kami dari masyarakat. Manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, terakomodasinya pemenuhan kebutuhan informasi tata ruang. Yang kedua, tersedianya informasi tata ruang mengenai peluang berusaha bagi masyarakat sehingga akan terjadi peningkatan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung upaya kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, tersedianya daya tarik pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang. Manfaat bagi swasta atau investor. Dengan tersedianya layanan informasi terintegrasi mengenai tata ruang, akan mendukung investasi di bidang kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih mudah dan cepat prosesnya, karena tata ruang sudah terakomodasi dalam permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kegiatan pertama. Aksi perubahan dimulai dengan pembentukan tim efektif yang terdiri dari tim administrasi, tim data, dan tim teknologi informasi untuk mencapai target setiap tahapan yang sudah ditetapkan. Kegiatan kedua adalah penyusunan kerangka acuan kerja. Tercapai finalisasi tanggal 13 Juli 2023 setelah melalui kegiatan brainstorming tanggal 11 Juli 2023 dan fokus group discussion tanggal 12 Juli 2023. Kegiatan ketiga merupakan operasionalisasi kerangka acuan kerja pada tahapan penyusunan sistem yang menghasilkan prototip sistem informasi aktualisasi pemanfaatan tata ruang pada tanggal 20 Juli 2023. Tahapan penyusunan prototip sistem informasi aktualisasi pemanfaatan tata ruang ini diawali dengan rapat koordinasi untuk menyepakati timeline dan tahapan kerja sampai dihasilkannya sistem informasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2023.
Kegiatan penyusunan prototip sistem ini mencakup 3 tahapan, yaitu penyusunan sistem aplikasi, input data, dan simulasi operasional sistem. Penyusunan sistem dilaksanakan oleh tim teknologi informasi yang terdiri dari tenaga ahli dan tenaga teknis Studio Peta dengan pendampingan Bapak Ibnu Rosyadi dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kegiatan utama ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2023 di ruang rapat Niti Bumi dan Studio Peta, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Tahapan berikutnya setelah sistem siap adalah input data dari dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan keterangan rencana kabupaten. Tahapan ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus secara maraton di sela-sela padatnya aktivitas dan target kinerja tim Studio Peta dalam menyelesaikan ketugasan antara lain updating data pertanahan, penyiapan bahan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Sleman Tengah yang dimulai pada tanggal 21 Juli 2023, kemudian dilanjutkan pada tanggal 24 Juli sampai dengan 5 September 2023. Input data ke sistem ini dilaksanakan sembari melaksanakan kegiatan yang lainnya. Tahapan selanjutnya adalah simulasi operasi sistem. Kegiatan simulasi ini dilakukan untuk memahami kerja sistem dan mengenalkan layanan informasi yang dapat diakses dari sistem informasi. Selain itu, input data juga dilakukan agar informasi yang tersedia lebih luas. Dengan memanfaatkan kemitraan dan kolaborasi kegiatan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, dilaksanakan acara pelatihan Purna Paskibraka Duta Pancasila pada tanggal 22 Juli 2023 di Savita Garden Inn. Di forum itu, dikenalkan dan disimulasikan sistem informasi aktualisasi pemanfaatan tata ruang. Kegiatan ini sangat strategis di mana Purna Paskibraka Duta Pancasila yang beranggotakan pelajar sebagai generasi milenial dibekali dengan edukasi kebijakan ketataruangan. Pada forum ini disampaikan kebijakan rencana tata ruang dan implementasinya di Kabupaten Sleman, serta dilaksanakan simulasi prototip sistem informasi aktualisasi pemanfaatan tata ruang. Kegiatan keempat, pelaksanaan uji coba, sosialisasi, dan soft launching prototip sistem informasi aktualisasi pemanfaatan tata ruang. Pelaksanaan uji coba dilakukan pada tanggal 25 Juli 2023 dengan sasaran organisasi perangkat daerah dan kantor pertanahan Kabupaten Sleman. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 27 Juli 2023 bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Dengan harapan informasi yang diperoleh mengenai rencana tata ruang dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan pemanfaatan ruang. Tahapan ini diakhiri dengan soft launching prototip sistem informasi aktualisasi pemanfaatan ruang Siap Tarung pada tanggal 6 September 2023. Prototip ini pada aksi perubahan jangka menengah akan dikembangkan menjadi sistem informasi tata ruang yang terintegrasi dalam domain slemankap.go.id. Langkah pertama, pengguna dapat membuka laman Siap Tarung melalui mesin pencarian dengan memasukkan kata kunci siaptarung.github.io/Sleman. Pada halaman utama, pengguna dapat memulai pencarian dengan klik pilih lokasi. Pada tampilan ini,
disajikan rencana detail tata ruang atau RDTR Kabupaten Sleman yang terbagi menjadi 4 kawasan, yaitu kawasan Sleman Timur, kawasan Sleman Barat, kawasan Sleman Tengah, dan kawasan Sleman Utara. Pengguna dapat mencari informasi pemanfaatan tata ruang dengan memilih lokasi berdasarkan Kapanewon. Selanjutnya, akan muncul tampilan yang berisi informasi mengenai pola ruang RDTR, data perizinan, dan informasi garis batas administrasi kelurahan. Data perizinan disimbolkan dengan warna arsiran merah, hijau, dan biru. Arsiran berwarna merah menandakan bahwa izin untuk lokasi tersebut mempunyai status ditolak. Arsiran berwarna hijau menandakan bahwa lokasi tersebut berstatus disetujui perizinannya. Dan arsiran berwarna biru menandakan bahwa lokasi tersebut mempunyai status masih dalam proses perizinan. Data pola ruang RDTR disimbolkan dengan warna tanpa pola arsiran, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian dapat dilihat jika dipilih lokasi yang berwarna tidak diarsir, akan menunjukkan informasi pola ruang yang ada di daerah tersebut. Contohnya, pada lokasi yang berwarna hijau akan memberikan informasi pemanfaatan pola ruang tanaman pangan, dan untuk warna kuning dimanfaatkan sebagai rumah dengan kepadatan tinggi. Pada bagian layar kiri atas terdapat tombol plus dan minus yang dapat difungsikan untuk memperkecil dan memperbesar tampilan pada peta. Di bawahnya terdapat tombol lokasi yang dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi terkini pengguna. Fitur ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna apabila berada di lokasi yang ingin diketahui pola ruang maupun data perizinan yang ada. Di bawah tombol lokasi terdapat tombol measurement yang dapat difungsikan untuk mengukur jarak suatu objek. Tombol terakhir yang berada di paling bawah merupakan tombol search atau pencarian yang dapat difungsikan untuk menemukan lokasi dari suatu wilayah. Kegiatan kelima yaitu penyusunan laporan aksi perubahan pada jangka pendek. Tahapan ini merupakan kelanjutan pelaksanaan kegiatan sebelumnya. Pada setiap tahapannya sudah dilakukan inventarisasi hasil dan selanjutnya dituangkan ke dalam naskah laporan aksi perubahan, serta dilengkapi bukti fisik perubahan yang kemudian dijilid dan akan diseminarkan pada tanggal 20 September 2023 di Badan Diklat DIY. Hasil yang diperoleh pada jangka pendek akan dikembangkan dan dipastikan keberlanjutannya pada aksi perubahan jangka menengah, dan dikuatkan peranannya pada jangka panjang untuk menunjang tercapainya tertib tata ruang dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman. Pencapaian hasil aksi perubahan pada jangka pendek merupakan bukti kemitraan, kolaborasi, dan sinergitas kepada semua pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, disampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak. Saya Budi Arjo, selaku Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sleman, sangat mendukung aksi perubahan dengan judul Siap Tahu, karena setelah saya cermati sangat inovatif dan tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat di dalam rangka untuk mendapatkan akses informasi terkait dengan penataan ruang di Kabupaten Sleman. Terima kasih. Dengan Siap Tahu ini, masyarakat jadi bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap, baik terkait bencana maupun juga pemanfaatan tata ruang di Sleman. Dan utamanya juga untuk para investor, jadi punya referensi yang akurat dan juga up to date apa yang harus
disiapkan dan juga apa yang bisa dijadikan investasi di Sleman. Saya Mirjan Mansuri, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kondomiti Mandala, Sata Tata Sasana, Kabupaten Sleman, mendukung inovasi aksi perubahan sistem informasi aktualisasi pemanfaatan tata ruang siap tarung oleh Bapak Basuki SIP MSI sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tata Ruang di Dispertaru Kabupaten Sleman. Semoga kegiatan aksi perubahan ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat dan juga khususnya di pemerintahan Kabupaten Sleman. Semoga ini bisa berjalan dengan baik dan sukses selalu Pak Basuki. Sekian dari saya, matur nuwun. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Basuki yang sudah menginisiasi sistem siap tarung berupa WebGIS untuk aktualisasi pemanfaatan ruang Kabupaten Sleman. Saya melihat sistemnya sudah bagus dari sisi visualisasi, simbologi sudah memenuhi kaidah, artinya mudah dikenali, mudah dibaca. Hanya kemudian ke depan untuk mengadaptasi terhadap updating data yang cukup dinamis, mungkin perlu dikembangkan dengan sistem berbasis data. Demikian mungkin masukan dari saya. Terima kasih.